Hari ini adalah bulan keempat di mana sesudah rutin atau konsisten menabung uang saya di reksadana pendapatan tetap di aplikasi Bibit. Di mana uang itu saya sengaja kumpulkan untuk lahiran anak saya yang kedua. Prediksi dari kata dokter adalah di bulan Juni 2022. Nah, bagaimana hasilnya kita akan review sama-sama di video ini. Jadi nonton sampai habis. Halo, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Biasanya di channel ini saya sharing tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan sebelum saya melanjutkan bagaimana review dana saya yang ada di aplikasi Bibit setelah 4 bulan, saya akan membacakan sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber kita dari Mas Ridwan Munir. Om, saya invest di Bibit 2 minggu, kok malah minus? Bisa bantu jelasin? Nah, pasti Mas Ridwan ini belum menonton video kita yang saya sudah pernah tampilkan di sebelah sini. Itu adalah saya menjelaskan apa itu reksadana. Dan reksadana itu ada berapa macam, ya. Dan resikonya seperti apa, keunggulannya seperti apa, saya sempat jelaskan di video tersebut. Jadi bagi kalian yang belum mengerti sama sekali tentang reksadana, silahkan nonton video tersebut. Nah, saya ambil contoh ringkasan aja. Reksadana dari resiko yang paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Returnnya juga paling kecil. Habis itu reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Nah, kalau Mas Ridwan itu portfolio minus, kemungkinan besar dia investasikan ke reksadana saham atau reksadana campuran. Di mana itu kita butuh memilih manajer investasi yang tepat. Kita bisa lihat dari historinya, bagaimana performance mereka. Walaupun belum tentu menjanjikan, portfolio yang dulu itu kinerjanya bagus, belum tentu nanti kinerjanya akan bagus juga. Tapi paling nggak kita bisa menghistori bagaimana kinerja manajer investasi tersebut. Nah, sekarang kita ke layar handphone, dan ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit, dan ini adalah portfolio saya. Kita fokus ke dana lahiran rumah sakit anak saya yang kedua, di mana ya ini sekarang total nilai portfolio saya adalah 23.449.000. Sebenarnya uang yang sudah saya tabung itu adalah 23.200.000 dan bunganya atau hasil keuntungan saya dapatkan adalah 249.000 selama sekitar 4 bulan ya. Dan target saya adalah 40 juta, di mana saya 40 juta ini menabung ya setiap bulannya 5,8 juta per bulan. Ini sudah saya lakukan menabungnya dari mulai bulan November, Desember, Januari, Februari. Jadi saya potongnya itu adalah mulai menabungnya itu adalah di akhir bulan. Pas setelah gajian, saya langsung prioritaskan sengaja untuk menabung 5,8 juta. Langsung saya top up ke dana lahiran rumah sakit anak saya yang kedua di aplikasi Bibit ini. Nah, biasanya itu saya sudah terpotong ke Bank Jago, cuman mungkin kemarin saya nggak tahu ada kesalahan apa, jadi kayak antara Bibit dan Bank Jago tidak terkoneksi, jadi 5,8 juta itu tidak teringatkan, karena di bulan lalu saya sempat bikin review juga, kalau saya nonton sebelah sini, kalau waktu itu sebenarnya ada notifikasi dari Bank Jago, kalau uang saya nggak cukup dan harusnya top up ke portfolio di Bank Jago, cuman bulan Februari kemarin tidak ada notifikasi dari Bank Jago. Jadi saya juga kelupaan. Nah, terakhir pas awal Maret, saya baru top up 5,8 jutanya secara manual, bukan terpotong otomatis dari rekening Bank Jago saya juga. Ini saya nggak tahu kesalahan dari saya atau kesalahan dari teknis dari Bank Jago dan Bibitnya ya. Nah, tapi kita lihat nanti ya di akhir bulan Maret ini bagaimana, apakah mereka sudah terkoneksi secara lancar lagi atau saya harus transfer secara manual. Ya, BTW, melanjutkan dari pertanyaan Pak Ridwan tadi, kalau portfolio nggak mau minus, ya mungkin kalian bisa menaruh di instrumen investasi yang resikonya tidak terlalu tinggi, seperti reksadana pendapat tetap ini. Cuman, ya baik lagi, jumlah returnnya juga nggak akan terlalu besar, biasa-biasa aja. Kalau pingin return yang besar, mungkin kalau kalian pingin reksadana, pilihannya adalah reksadana campuran atau reksadana
pasar saham. Nah, balik lagi karena tujuan saya atau goal saya adalah untuk dana lahiran anak saya. Jadi nggak mungkin saya ambil instrumen yang tinggi. Jangan sampai nanti target saya 40 juta, tahu-tahu uang saya tinggal 30 juta. Malah kurang. Saya harus cari sana-sini lagi, saya nggak mau. Jadi memang sengaja saya taruh di instrumen investasi yang menurut saya resikonya rendah, yaitu di reksadana pendapatan tetap. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian dan mudah-mudahan kalian juga bisa mulai menabung ya ke investasi yang nggak harus di reksadana pendapatan tetap. Kalian bisa misalkan taruh di peer-to-peer lending, kalian bisa taruh di investasi saham atau investasi yang lainnya. Yang penting kita mulai berinvestasi terlebih dahulu dari sekarang. BTW, apabila kalian belum download aplikasi Bibit dan ingin mulai seperti saya ya rutin menabung setiap bulannya, kalian bisa menggunakan kode referral saya yaitu YUSU706. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan see you at the next video. Jangan lupa subscribe channel ini, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Salam cuan dan bye-bye.